Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue excited banget karena gue bisa review salah satu IM yang unik banget suaranya dan cukup langka. Special thank you untuk Bro Donald yang udah minjemin gue barang ini untuk di review. Nah, seperti biasa gue bakal bahas dari build, suara, dan perbandingan. Oke, tapi gue harus awal dulu nih kenalin apa sih itu Flare Audio. Flare Audio ini sendiri sebenarnya dari perusahaan UK di Inggris. Dia ditemuin founded in 2010, dibuat di tahun 2010, di mana di awalnya itu dari speaker dulu. Lalu kemudian dia dapat pujian banyak, lalu mereka percaya mereka bisa bikin ayam yang bagus berdasarkan pengalaman mereka dari speaker. Dan akhirnya tahun 2015 mereka bikin Kickstarter, di mana mereka bikin 3 line up ayam, yaitu Flare R2A yang bahannya itu aluminium, Flare R2S yang bahannya stainless steel, dan Flare R2 Pro ini line up tertinggi mereka yang bahannya tebak apa? Ya, vibranium. Bercanda, bukan. Bahannya itu titanium. Dan setahu gue cuma ada 2 IM yang pakai titanium housingnya, yaitu Flare R2 Pro ini dan satu lagi Dita Dreams yang harganya itu 20 atau 30 juta. Nah, ini sendiri harganya juga cukup premium, yaitu 400 pound sterling. Dimana dengan kurs sekarang itu sekitar 7,5 juta. Jadi ini ayam yang bentuknya itu lu nggak bakal nyangka cuma gini doang, itu harganya 7 juta. Oke, langsung aja kita bahas dari build-nya dulu. Seperti tadi gue bilang ya, dia ini pakai titanium untuk housingnya. Dan ini berasa shiny dan tidak terlalu berat. Memang titanium itu kan kuat tapi ringan. Kayak di baju kendo untuk penahan kepala itu juga pakai titanium. Nah, ini yang bagian aneh nih. Ini kabelnya tuh biasa aja, berasa tipis dan sayangnya nggak detachable. Oh ya, gue harus tunjukin dulu. Ini housingnya kalau dicopot ya tipsnya kayak apa? Ya gini doang coy, gila, gini doang. Sangat-sangat humble. Lalu kemudian ini yang bagian paling aneh. Ini wire splitternya ya. Ini wire splitter tuh berat. Ini kayak pemberat gitu. Gue nggak ngerti kenapa begini. Kemungkinan gara-gara kalau ini dibikin over ear makainya nggak ininya nggak berat gitu ya, nggak bisa stay di kuping lu. Cuma tetap aneh sih, ini berat banget. Lalu kemudian jacknya cuma gini doang ya. Sangat-sangat humble. Ada satu hal yang gue benci dari ayam ini, yaitu left sama right-nya. Tebak di mana left sama right-nya? Tebak. Kelihatan nggak? Nggak ada cuy, serius. Di housingnya itu nggak ada left sama right-nya. Lalu di mana dong taunya? Dari Y-splitternya dong, Y-splitternya gila. Di sini lihat ya, left sama right. Gila, siapa coba yang naruh left sama right-nya di sini? Aduh, siapapun yang bikin ini desainnya rada-rada ya, rada bikin kesel sih. Jadi setiap kali gue mau nyoba, gue harus liatin dulu mana left mana right-nya nih. Oke, untuk suara seperti biasa gue bakal pakai X-Duo X10 sebagai DAP sehari-hari gue dan juga NV XDSD sebagai source untuk serious listening gue. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Oke, sebelum bahas suara lebih dalam, gue harus ngomong juga. Ear tips luar biasa berpengaruh sama Flare Audio ini. Dulu gue pernah punya yang varian paling rendah, yaitu Flare R2A. Itu juga sama, sangat-sangat tergantung ear tipsnya. Dimana kalau dari packaging, dia kasihnya pasti Comply TX200. Tapi ini gue pakai yang TX400 ya. Ada beberapa perusahaan seperti 64 Audio dan Flare R2 Pro atau juga Ocharaku yang flat 4, di mana dia di packaging itu dia cuma kasih comply foam ear tips, bukannya silikon. Setahu gue karena memang mereka tuningnya berdasarkan ear tips ini, dan ini benar-benar beda suaranya gitu. Kalau lu datang ke 64 Audio booth di Pavi atau Kenjam, itu lu bakal ngeliat mereka cuma ngasih pakai foam ear tips gini. Jadi di satu tempat gitu itu full foam ear tips semua gitu. Jadi sekalinya pakai ganti lagi biar orang nggak jijik juga sama foam ear tips yang berkali-kali dipakai gitu. Nah ini kalau lu pakein suara yang silikon itu bakal ngepick aneh di kuping gue, itu bakal suaranya tuh metalik aneh. Tapi kalau lu kasih foam ear tips ini suaranya 180 derajat berbeda sama sekali. Jadi warm malah. Nah ini gue harus ngomong, ini adalah IM yang spesialis. Kalau lu pertama kali kasih lagu-lagu pop gitu, lu nggak bakal excited, lu nggak bakal ngerasa wah ini IM yang bagus banget, enggak.
Tapi gue harus ngomong dari awal kalau lu harus cobain lagu-lagu orkestra atau lagu live. Mereka akan kasih sensasi yang gila. Gak bisa disamain sama ayam-ayam lain. Oke, kita bahas dari bassnya dulu. Bassnya ini sendiri adalah bass yang bisa dig deep, punch, tapi gimana gue ngomong ini ya, megah gitu. Jadi dia nggak terlalu tight iya, nggak terlalu cepet iya, tapi megah luar biasa gitu. Kalau lu pernah kalau lu suka nonton bioskop gitu, lu pasti ngerti maksud gue ketika lu nonton film perang pakai Dolby Sound System atau nonton di IMAX gitu, tuh bakal ngerasa megah banget bassnya. Dan ini adalah hal yang gue rasain di sini. Bassnya itu, wah, megah banget, maju, gebuk, gimana ya, unik lah pokoknya. Dia nggak terlalu tight, nggak terlalu deep, deep sorry iya, tapi nggak terlalu tight dan nggak terlalu cepet, tapi megah banget. Gue nggak ngerti gimana cara dia bisa nyeting suara bass megah gini, karena gue nggak pernah nemuin bass kayak gini di ayam-ayam lain ya. Unik banget sih. Ada yang mirip paling di EMRR1, tapi itu juga one of a kind suaranya. Kemudian kita berlanjut ke mid range. Mid range-nya sendiri ini sebenarnya mid range yang warm ya, berasa warm ketika lo dengar lagu-lagu vokal dari kayak Isyana Saraswati gitu. Itu bakal berasa warm dan smooth. Tapi di sini rada positioning-nya tuh di belakangnya bass. Jadi memang rada mundur secara vokal. Lalu kemudian secara treble ini juga unik sih. Karena pertama kali gue dengar, kalau gue dengar lagu pop, gue ngerasa treble ini mendem. Iya serius, mendem. Tapi gue ketika gue denger lagu orkestra, gue nggak ngerasa ini terlalu mendem. Bahkan oke, cukup lah bisa untuk lagu-lagu orkestra, lagu-lagu soundtrack film gitu. Karena gue ngerasa dia ada peak di upper mid atau lower treble, itu bisa kasih energi di situ sehingga kesannya nggak mendem. Padahal overall suara ini jelas warm. Nah, dia tuh sangat spesial di teknikalitasnya. Walaupun kerasanya warm, separasinya ini termasuk bagus. Terus gue kasih lagu orkestra, gue kasih lagu soundtrack film yang biasanya ada banyak banget musik di situ kayak Two Steps From Hell yang Enchantress di menit 5.30 itu kan banyak banget suara gitu. Ada suara choir, ada suara gemericing gitu, cek 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 gitu. Lalu ada suara bass di bawah, ada suara cello, ada dua biola, satu main di nada mid range, satu nada treble gitu. Tuh rame banget di menit 5.30, tapi ini bisa ngasih pemisahan separasi yang bagus banget. Lalu kemudian soundstage-nya, kalau lu pernah lihat review gue semuanya dan tentang IAM sebelumnya, itu gue ngomong ini adalah IAM dengan soundstage paling bagus, paling 3D yang gue pernah review di YouTube ini. Walaupun gue sebelumnya bilang di harga 2 juta, Moondrop KXSS ini soundstage-nya bagus. Kalau di sini KXSS itu nggak ada bandingannya lah. Ini benar-benar 3D banget, megah banget. Lo imaging gimana? Ini juga salah satu yang imagingnya luar biasa. Separasinya bagus, soundstage-nya super 3D, megah. Imagingnya tuh puas banget lah. Jadi overall ini suaranya itu benar-benar nggak bisa dibandingin sama ayam-ayam lain. Karena dia buat gue spesial di soundstage, imaging, separasi, dan juga bassnya yang megah. Jadi kalau dikasih lagu pop, jujur pertama kali gue denger gue kasih lagu pop dulu kan. Siapa sih yang nggak denger lagu pop gitu? Gue denger pop, gue kayak oke lah bassnya asik nih, bassnya gede, bisa deep gitu. Tapi gue nggak terlalu appreciate sebenarnya sama suara-suaranya itu. Terutama karena mid range-nya itu memang warm dan rada mundur, jadi gue nggak terlalu suka. Tapi gue kasih selalu lagu-lagu soundtrack movies dan orkestra, tuh gue langsung hembusin napas. Wow, gila, suaranya bisa begini. Ini bener-bener, aduh, puas banget lah kalau gue nyetel-nyetel lagu soundtrack atau lagu-lagu live gitu. Kayak gue denger Howard Shore, The Sire, Concerning Hobbits, itu soundtracknya The Lord of the Rings. Lalu Hans Zimmer, Discombobulate, itu soundtracknya Sherlock Holmes yang Robert Downey Jr. Lalu dengerin Alan Silvestri, itu di Avengers. Two Steps From Hell, The Enchantress, Starry Sky, Close Badelt, He's a Pirate, soundtracknya Pirates of Caribbean. Kemudian gue denger juga lagu-lagunya The Greatest Showman. Itu dari awal kan dia ada yang The Greatest Show kan, dung dung, wow, itu gue merinding coy, serius gue merinding. Itu langsung gue berasa kayak gue nonton film. Itu megah banget. Orang teriaknya tuh bisa exciting bassnya itu, wah megah 3D banget. Bener-bener kayak lu kayak punya mini bioskop.
Serius. Dan ayam-ayam gue yang lain gak ada yang bisa kasih rasa ini. Rasanya tuh rada intim. Kalau lu udah denger kesini, itu soundstage tuh bisa kayak apa ya? Kayak gue ngomong udah bener kayak headphone gitu. Megah, 3D. Aduh, bikin menghela napas, lalu bikin rada emosional. Karena gimana ya, gue dengerin lagu-lagunya soundtracknya Lord of the Rings gitu. Lord of the Rings sampai sekarang masih film favorit gue. Itu gue langsung kebayang scene mereka lagi tarung di Mordor, lalu kemudian di akhirnya orang menundukkan kaki ke 4 hobbit itu. Waduh, itu gimana ya? Excited banget lah, suaranya luar biasa. Ini bisa bikin lu inget sama movies di bioskop. Mini bioskop lah, gue ngomongin Fair Audio R2 Pro ini mini bioskop bener-bener. Kemudian gimana perbandingannya? Saat ini gue nggak punya perbandingan di harga segini juga sih. Gue cuma bisa bandingin sama Moondrop XSS. Kalau lu dengar dua-duanya, lu dengar lagu pop gitu, lu pasti milih Moondrop XSS karena dia berasa lebih fokus. Lalu vokalnya jauh lebih forward. Lalu gimana ya? Lebih cocok lah untuk itu. Bassnya lebih deep. Bassnya sama deepnya, tapi ini lebih tight. Tapi nggak semegah ini ya. Lebih tight, lebih cepet. Dan lebih cocok aja lah buat lagu-lagu yang suaranya tuh pop gitu. Kalau di sini berasa rada mendem buat pop buat gua. Tentu dengan ear tips yang ini ya. Kalau diganti ear tips yang kayak ortophone itu bakal berasa lebih balance, lebih netral, tapi ya itu ada pick-pick yang gua kesel banget ada di situ. Jadi overall ini suaranya benar-benar one of a kind. Bassnya gila, soundstage-nya gila, imaging-nya gila. Mini bioskop in your ears. Sayangnya ini ayam setahu gue udah discontinued dan diganti dengan Flares Pro sekarang. Tapi gue nggak pernah dengar suara Flares Pro ini, dan gue lihat di pasar second di Indonesia Flare R2 Pro, Flare R2A, dan Flare R2S itu masih bisa ditemukan. So this is very recommended untuk lu yang suka suara-suara yang megah, suara-suara soundtrack movie ataupun soundtrack games. Ini susah, bener-bener susah dilawan lah. Gila, padahal bentuknya gini doang ya. Kalau lu suka review gue, silahkan klik like dan subscribe. Thank you.